Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 17. 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 17. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Ayat emas renungan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Dengan perantaraan kami, Allah menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Renungan hari ini berjudul Selalu Layak untuk Dibagikan. Ditulis oleh Sochil Dixon. Sahabat ODB, setelah menjadi orang percaya, saya menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada ibu saya. Beliau menolak untuk percaya kepada Yesus, bahkan kemudian mendiamkan saya selama 1 tahun. Pengalaman buruk yang dialaminya dengan orang-orang yang mengaku pengikut Tuhan membuatnya tidak mudah percaya. Saya terus mendoakan ibu saya dan berusaha menghubunginya tiap minggu. Roh Kudus menghibur dan terus memelihara hati saya, sementara ibu saya masih kukuh pada sikapnya. Ketika akhirnya beliau mau menjawab telepon saya bertekad untuk terus mengasihinya dan membagikan kebenaran Allah kepadanya setiap kali muncul kesempatan. Berbulan-bulan setelah kami berbaikan, beliau berkata, "Saya berubah." Hampir 1 tahun setelah itu, ia pun menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dan karena itu, hubungan kami terjalin semakin erat. Orang percaya memiliki akses kepada anugerah terbesar yang diberikan kepada manusia, yaitu Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata, kita harus menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ia menyebut orang-orang yang membagikan Injil sebagai bau yang harum dari Kristus bagi mereka yang percaya, tetapi sebaliknya adalah bau kematian bagi mereka yang menolak Yesus. Setelah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita memiliki hak istimewa untuk menggunakan masa hidup kita yang terbatas di dunia guna menyebarkan kebenarannya yang mengubahkan hidup sekaligus mengasihi sesama. Bahkan dalam momen-momen kita merasa kesulitan dan kesepian, kita bisa meyakini bahwa Dia akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Sebesar apapun harga yang harus kita bayar, kabar baik Allah selalu layak untuk dibagikan. Sahabat ODB, ingatlah, bagaimana Allah pernah menguatkan Anda untuk tidak menyerah
setelah Anda membagikan Injil kepada seseorang yang memberi respons negatif? Bagaimana cara Allah mendekatkan Anda kepada seseorang setelah Anda dan orang tersebut sama-sama telah percaya kepada Kristus? Ya Allah, tolonglah aku membagikan kabar baik-Mu kemanapun Engkau mengutusku. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.